Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus, keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang mau berubah, berkarya, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kita akan menikmati renungan firman Tuhan yang saya beri tema mulut orang benar. Kita akan melihat dalam Amsal 10 ayat 11 demikian firman Tuhan. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Di dalam salinan firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini. Perkataan orang baik berisi kebenaran yang menghidupkan, tetapi mulut orang jahat penuh dengan kutukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita bersyukur setiap kita punya mulut. Ya. Dan mulut punya fungsi yang sangat penting bagi manusia. Dengan mulut dan lidah, kita bisa menikmati makan dan minum. Dan berbicara satu dengan yang lainnya. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh mulut kita, terutama soal perkataan. Seperti apa perkataan kita, itu tergantung dari setiap pribadi masing-masing. Siapa kita? Orang benar atau orang fasik? Karena di dalam firman Tuhan ini hanya ada dua, orang benar dan orang fasik. Nah, kalau kita lihat dari banyaknya persoalan hidup yang akhirnya menimbulkan konflik, kehancuran, dan lain sebagainya, itu disebabkan oleh perkataan yang keluar dari mulut kita. Misalnya pelayanan menjadi kacau karena salah bicara. Banyak rumah tangga bercerai karena perkataan yang keras, perkataan yang kasar, yang tidak seharusnya diucapkan. Bahkan orang baik dan orang jujur jatuh hanya karena fitnah. Dan banyak lagi yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Bahkan dalam kehidupan gereja Tuhan, dalam kita berjemaat, dalam keluarga. Semua keluar dari mulut. Itu sebabnya ada nasihat berkata, jaga mulutmu karena mulutmu harimaumu. Yang berarti mulut kita sangat berbahaya kalau tidak dijaga dengan baik. Bapak Ibu, hati-hati dengan perkataan mulut kita. Karena dari sana orang akan menilai kita. Dari setiap perkataan mulut kita. Firman Tuhan menjelaskan, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Atau mulut orang benar itu berisi kebenaran yang menghidupkan. Nah, siapa yang dimaksud orang benar di dalam Alkitab? Orang benar adalah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus. Dan hidup menghargai kasih karunia Tuhan. Mereka hidup di dalam firman Tuhan. Mereka melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Galatia 2 ayat 16 berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi orang benar adalah orang yang orang yang percaya yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Dan mereka yang hidup oleh kasih karunia itu, artinya mereka menghargai kasih karunia, mereka melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mereka hidup oleh kebenaran firman Tuhan. Orang benar, orang yang hati dan pikirannya selalu terhubung dengan firman Tuhan.
Karena kalau kita lihat, hati dan pikiran kita itu sangat mempengaruhi perilaku kita, perkataan kita terutama. Di dalam Lukas 6 ayat 45 berkata, ini Yesus yang bilang sendiri, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi kita lihat, hati dan pikiran itu sangat berperan. Sangat mempengaruhi setiap perkataan kita. Itu sebabnya hati dan pikiran kita itu harus selalu terhubung dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan mengontrol setiap kehidupan kita. Sehingga perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan. Perkataan-perkataan yang manis didengar. Bukan perkataan yang orang gak mau dengar. Bukan perkataan-perkataan yang di telinga Tuhan itu sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya. Harusnya perkataan orang percaya, orang yang telah dibenarkan oleh pengorbanan Yesus adalah perkataan yang menghidupkan. Menghidupkan semangat orang lain. Semangat anak menghidupkan semangat ayahnya dengan perkataannya. Membangkitkan semangat ibunya dengan perkataannya yang baik. Demikian juga sebaliknya orang tua, dengan perkataannya dia membangkitkan semangat anak-anaknya. Perkataan yang membangkitkan semangat orang lain. Sesama kita, umat Tuhan, jemaat GPD El Shaddai Magelang harus saling membangkitkan semangat. Harus saling menguatkan dengan apa? Dengan perkataan kita. Harus saling memberkati dengan apa? Dengan perkataan-perkataan yang memberkati. Orang harus tersenyum karena perkataan kita, perkataan yang baik. Tapi kalau perkataannya jahat, perkataannya tidak baik, penuh tipu daya dan fitnah, berarti dia adalah orang fasik. Firman Tuhan katakan. Orang fasik adalah orang yang tidak mau mengakui dosanya dan bertobat. Orang yang tidak mau melakukan kebenaran Allah dan tidak menghargai kasih karunia Allah. Banyak hal tentang orang fasik. Dan kalau kita lihat di dalam Mazmur 36 ayat 1 sampai ayat yang kelima, firman Tuhan bilang, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Jadi ini adalah orang fasik. Kita siapa? Kita orang benar atau kita orang fasik? Perkataan-perkataannya adalah perkataan yang tidak membangun. Perkataan yang memfitnah orang. Perkataan yang mengutuki orang. Perkataan yang melemahkan semangat orang. Banyak perkataan-perkataan dari orang fasik. Dan kita harus memperhatikan setiap perkataan mulut kita. Apakah perkataan kita adalah perkataan orang benar atau perkataan kita adalah perkataan orang fasik. Jemaat Tuhan, khususnya jemaat GPD El Shaddai Magelang, mari terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus menjadi jemaat yang bangkit, jemaat yang berubah dari banyak hal. Khususnya berubah dari setiap perkataan kita. Kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita disebut sebagai orang benar yang harusnya
setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi mari hiduplah sebagai orang yang benar dengan mulut yang memuji Tuhan dan perkataan yang menghidupkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sama-sama kita bertumbuh oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Dan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah, keluarga, dan lain-lain. Bapak Ibu dapat menyalurkan itu melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. GPDI El Shaddai Magelang, kami percaya setiap firman-Mu menjadi kekuatan kami, firman yang membentuk setiap kehidupan kami untuk menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Khususnya ya Tuhan, dari setiap perkataan kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, biarlah kami hidup oleh setiap kebenaran-Mu, sehingga hati dan pikiran kami terjaga dengan baik, dan setiap perkataan kami adalah perkataan-perkataan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang membangun semangat orang lain, yang memberikan orang lain tersenyum dengan perkataan-perkataan kami. Dan kami percaya kami menjadi jemaat Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang untuk selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Kiranya kami menunjukkan kasih dalam hal saling membantu dan terus berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.